Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Isnani Putri. Saya adalah guru kelas 6 di SD 106196 Garut. Sebelum saya mulai, coba dulu saya minta semangatnya ya Bapak Ibu. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Kita ulangi ya supaya lebih semangat lagi. Semangat pagi, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah membahas mengenai growth mindset, ya kan? Growth mindset artinya pola pikir bertumbuh. Apa ya hubungannya dengan pembelajaran mendalam? Ternyata, kenapa kita disuguhi PPB dulu? Karena kita itu supaya lebih siap untuk menerima materi pembelajaran mendalam yang ternyata materinya itu lumayan kompleks Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu bingung ya, apa sih bedanya pembelajaran mendalam dengan kurikulum merdeka? Ya kan, sebelumnya kan kurikulum kita kurikulum merdeka. Ternyata ini adalah pendekatannya. Kurikulum kita tetap sama kurikulum merdeka, tapi pendekatannya adalah pembelajaran mendalam atau deep learning. Baik, ini adalah pengertian pembelajaran mendalam secara umum. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Iya, yang harus kita hafal dalam pembelajaran mendalam ini ada 8, 3, 4. Apa itu ya? Yang 8 itu apa? 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Sebelumnya kita kan tahunya profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya ya Bu ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata dimensi profil lulusan ini masih mirip dengan pelajar Pancasila. Apa bedanya? Bedanya di kesehatan. Di kesehatan itu tidak ada di profil pelajar Pancasila. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kemarin ada ya, tapi ada tambahannya dan berakhlak mulia. Kemudian keluargaan. Kalau keluargaan itu di profil pelajar Pancasila adalah kebinekaan global. Kemudian ada kreativitas, kreatif. Ada kemandirian, mandiri. Ada komunikasi. Komunikasi itu kalau dalam pelajaran Pancasila di bagian mana tuh? Komunikasi. Kemudian ada kolaborasi, kerjasama, ada penalaran kritis atau berpikir kritis, gitu ya. Selanjutnya ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Tadi kan 8, 3, 4. Sekarang yang 3 prinsip. Apa prinsipnya? Yang pertama itu adalah bermakna. Bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Saya balik ya Bapak Ibu, berkesadaran dulu yang pertama, berkesadaran, bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Jadi prinsip PM ini, prinsip pembelajaran mendalam, selama kita melakukan proses pembelajaran, kita sebagai pendidik, guru harus mampu menerapkan yang ketiga ini. Pembelajaran itu harus berkesadaran. Artinya apa? Murid itu sadar bahwa dia datang ke sekolah, aku datang ke sekolah, aku mau belajar. Bukan mau main-main, bukan mau main gasing sama kawanku, bukan mau ganggu kawanku, bukan mau membuli, bukan mau buang sampah sembarangan. Bukan. Dia datang ke sekolah sadar bahwa dia itu murid datang untuk belajar, bukan untuk yang lain-lain. Yang kedua, bermakna. Bermakna ini artinya lebih luas lagi. Artinya dia itu belajar bukan hanya berhenti di dalam kelas. Misalnya materinya apa? Materinya Pancasila. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia harus bisa membawanya keluar kelas.
Saat dia ditanyakan di luar sana, apa Pancasila 1-5, dia tahu. Apa lambangnya, dia tahu. Apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dia tahu dan bisa mengaplikasikannya. Artinya bermakna pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tapi direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggembirakan. Menggembirakan ini tuntutannya itu ke guru. Jadi bagaimana guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang menggembirakan. Contoh pertama itu melakukan ice breaking. Kita kan pagi-pagi biasanya untuk menarik minat siswa itu kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian bagaimana pembelajaran itu bisa menggembirakan? Sebisa mungkin kita itu menjadikan murid itu sebagai partner belajar, mitra belajar, bukan sebagai artinya di bawah kita. Tidak, guru dan murid sama-sama belajar. Jadi di situ tercipta menggembirakan tadi. Murid merasa happy, dia belajar, dia gembira. Karena setinggi apapun nilai murid tersebut, kalau dia tidak gembira, dia tidak happy, itu tidak ada artinya. Dia cuma sekedar mendapatkan nilai, oh aku nilai 100. Udah. Dia tidak menghargai prosesnya sendiri, dia tidak happy. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar juga ada 3. Yang pertama adalah memahami. Yang kedua mengaplikasi. Yang ketiga merefleksi. Ini biasanya memahami itu kognitif, ya kan Bapak Ibu. Kemudian mengaplikasi itu psikomotorik. Kemudian di bagian refleksi di sini ada afektif. Apa itu memahami? Jadi diharapkan dalam proses pembelajaran murid itu memahami apa yang sedang dia terima, apa yang sedang disampaikan oleh gurunya di depan. Dia paham, memahami apa materinya. Setelah dia paham, dia bisa mengaplikasi. Makanya kan dalam rapor kita itu ada nilai ujian atau nilai kognitif, dan yang kedua nilai praktik atau psikomotorik. Karena murid itu dituntut